merupakan mekanisme fisik mencegah banjir dan jaminan untuk bla bla bla. Jadi yang kita cari di opsi, yang kita cari di teks ini adalah kalimat ini, bangunan mahal itu, berarti ngomongin bangunan ya, berhubungan dengan kalimat di atas dan di bawahnya. Nah, tadi sudah lihat nih, nomor 1, yang dibicarakan upaya menyebabkan timbulnya tanah kritis. Tanah kritis berarti nyambung kalimat 1 dengan 2 ini. Berarti tidak mungkin setelah kalimat 1 atau setelah kalimat 2, karena jelas ya ini nyambungnya ke sini. Berarti kalimat 2 itu masuk kalimat baru. Apa yang dibicarakannya? Uang. Jadi ini ceritanya tentang uang pemerintah. Kenapa tidak ada gunanya? Mengapa nggak ada gunanya? Untuk membuat bendungan, untuk membuat waduk. Berarti waduk itu bicara soal apa? Soal yang tadi nih, soal ini nih. Nih, soal bangunan. Ya kan? Maksudnya membuat waduk gitu loh. Membentuk waduk. Waduk itu bisa dibentuk berarti dibangun kan? Berarti kalimat 3 itu nyambungnya ke kalimat soal. Nah, kita lihat yang kalimat 3-nya. Dengan demikian, bangunan yang mahal itu bangunan yang mana? Bangunan yang ini. Gitu kan? Berarti jelas ya, kalimat yang di soal itu harus kita letakkan di mana? Di antara kalimat 3 dengan kalimat 4. Nih, kalimat 4. Kalimat 4 itu membahas tentang apa? Tentang bangunan ini. Teksnya. Merupakan pemborosan. Bangunan yang mana? Tentang pemborosan ini. Bangunan yang ingin dibuat sebagai waduk ini. Berarti jelas bangunan, ini juga bangunan. Berarti kita letakkan kalimat ini di antara kalimat 3 dengan kalimat 4. Dapat jawabannya. Ada di C gitu. Ngerti ya? Cara bacanya begitu. Beres deh. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya, 18, ini tema standar untuk tema. Saya rasa tidak istimewa. Tema kalau dia satu paragraf, gimana bacanya? Udah, bacanya 2 kalimat aja nih, ada kalimat titik-titik. Kan ada kata demikian ya. Jelas bangunan yang mahal itu menceritakan kalimat 3. Kalimat yang ini ya, kalimat soal tadi. Berarti tidak mungkin yang ini. Kita pikirkan, berarti kita mikirin apa dong untuk soal nomor 18? Udah kita pikirin aja kalimat nomor 1 ini. Gitu cara analisisnya. Terus gimana Cong mikirnya? Kan udah dicari intinya upaya pemerintah telah menyebabkan timbulnya tanah kritis. Berarti ini aja yang dicari di opsi. Subjeknya upaya pemerintah, predikatnya menyebabkan, disebabkan berarti timbulnya tanah kritis objek. Itu yang jadi jawaban. Yang mana? Usaha. Ya kan? Perlindungan telah menyebabkan timbulnya tanda kritis. Upaya perlindungan terhadap lahan pertanian merugikan masyarakat. Ini ya, ada pilihan upaya. Kalau kita lihat kan di sini upaya pemerintah dalam melindungi beberapa daerah. Usaha pemerintah. Jadi bicara soal upaya juga, hanya saja di sini predikatnya merugikan. Gitu ya. Sedangkan yang A telah menyebabkan tanah kritis. Berarti kalau kita bandingkan antara A dengan E ini, mana yang tepat? Ya jelas ya. Ini masuknya di pilihan opsi yang A. Kenapa tidak yang lain? Yang lain itu bicara soal tanah kritis, merupakan dampak dari usaha perlindungan. Terbalik ya. Maknanya itu konsep ininya, maknanya. Lalu sini perlindungan. Ini predikatnya. Ini tanah kritis, memberikan penjelasan perlindungan terhadap tanah, menyebabkan timbulnya bencana, tidak bicara soal itu. Kemudian sini menimbulkan kerugian, jadi maknanya sama saja ya. Bencana berarti kerugian juga. Jadi
yang A lebih tepat dibandingkan dengan yang lain. Nomor 19. Oke. Yang diminta di sana kalimat kelima. Karena kalimat kelima itu sebagai penutup di sini. Selesai ya kalimatnya di sini. Kalimat dengan demikian itu sebagai simpulan dari apa yang dibicarakan di 1, 2, 3 dengan 4. 4 kalimat ya, termasuk kalimat yang ini tadi. Bangunan yang mahal itu merupakan pemborosan besar. Jadi ini predikatnya pemborosan besar bagi daerah aliran sungai di hulu dan di gunung-gunung tidak terlindung oleh selimut hutan. Oke, ini sebagai apa? Sebagai keterangan. Berarti posisinya sebagai anak kalimat. Berarti kita mencari tuh yang nyambung dengan kalimat keempat. Apa yang dibicarakan di sana? Memunculkan apa dia? Kita cek soalnya. Ingat ya, kalimat yang keempat ini, bangunan yang mahal itu merupakan pemborosan besar bagi daerah aliran sungai. Maka kalau ini pemborosan merugikan aliran sungai, berarti ada apa ini? Enggak berfungsi ya, tidak bermanfaat. Malah akan memunculkan tanah kritis gitu ya, memunculkan itu ya kalimat yang awalnya itu. Udah, tinggal cek. Yang diminta adalah untuk menutup. Di samping itu, tanah kritis menyebabkan erosi. Mengapa erosi? Tadi ya ada banjir kronis. Madura hingga setiap tahun menimbulkan sekian. Jadi, nah ini ada kata jadi menutup. Sedangkan kalimat yang ini dengan demikian memberikan penjelasan, selesai masalahnya. Dijelaskan kalimat terakhir, mungkin nggak kita pakai kata jadi, gitu ya, boleh-boleh saja, tapi kontennya, tanah kritis mengakibatkan, nah ini bedanya nih, mengakibatkan, menyebabkan. Apa ya akibatnya? Banjir bandang di Pulau Jawa. Terbatas yang dibicarakan itu Pulau Jawa dan Madura. Ya, banjir bandang. Tidak hanya banjir bandang, banyak hal ya. Kemudian kerugian para petani, tidak menyinggung masalah petani. Ini tidak mungkin. Berarti ini yang kita coret. Menimbulkan berbagai bencana besar mengancam ketentraman hidup petani. Nah, petaninya di mana dulu? Tidak jelas ya. Tanah kritis. Oleh karena itu tidak ada hubungan sebab akibat. Berarti yang mana jawabannya? Apakah kita mau pilih yang A atau kita mau pilih yang B? Tinggal melihat dari unsur makna saja. Mau yang mana? Mana kira-kira yang lebih logis? Kalau kita lihat teksnya, yang tadi barusan kita baca, jelas ya, berdampak masalah tanah kritis yang menyebabkan terjadinya erosi dan banjir. Gitu deh. Banjir otomatis kan, macam-macam tuh. Ini apalagi kronis. Berarti masuk juga banjir apa saja, termasuk juga paling besar adalah banjir bandang. Berarti lebih luas konsep dasarnya. Jelas ya, kalau kita bandingkan dengan yang B, di samping itu, kalau jadi udah selesai. Di samping yang mana? Di samping kalimat yang atasnya ini. Yang ini ya, bangunan yang mahal itu tidak hanya masalah pemborosan saja, tetapi terjadi juga dengan ada unsur yang lain, yaitu tanah kritis. Tadi dibicarakannya begitu. Beres deh. Berarti jelas, yang ini lebih tepat kalau kita pilih pilihan di opsi yang A. Oke. 20 yang diminta di sini bentuk kata. Ya, kalau bentuk kata itu kita tinggal melihat saja. Kalau si kata itu dipakai di dalam teks kalimat ya. Perlindungan menyebabkan menimbulkan pembangunan pemborosan. It's okay. Tidak masalah tuh.
Tidak masalah ya. Nah, kita lihat nih. Yang diminta itu tidak jelas ya kalimat berapa. Betul nggak? Tapi masing-masing kata ini kan cuma satu di opsi. Tadi agak sedikit saya singgung nih. Kata perlindungan. Upaya pemerintah dalam perlindungan. Bukan dalam perlindungan. Beberapa daerah. Jadi kalau dalam perlindungan proses melindungi. Gitu ya. Upaya pemerintah dalam perlindungan. Proses melindungi. Kan tidak logis tuh. Jadi lebih logis kalau kata perlindungan itu kita ganti dengan melindungi. Upaya pemerintah dalam melindungi beberapa daerah di wilayah Jawa telah menyebabkan, logis deh kalimatnya. Jadi perlindungan itu proses tempat berlindung. Jadi gitu ya, perlindungan. Berarti bisa juga ini tempat berlindung. Tempat berlindung. Tempat berlindung sama dengan melindungi. Itu kan fungsinya ya. Berarti jelas ya, teks kata ini dalam proses melindungi itu sudah salah. Harusnya tempat berlindung. Beres deh. Berarti udah dapat jawabannya yang A. Tadi udah kita baca sebetulnya ya. Jadi 20 yang A. Oke, selesai sudah. Teks kaji latih 16, kita mau masuk ke 17. Sebelum masuk ke 17, jadi perlindungan itu yang betulnya apa? Melindungin. Proses melindungin berarti pelindungan, gitu ya. Saya ulang lagi deh karena soalnya itu antara peran dengan pean ya, ini sudah sering sih saya bicarakan. Jadi ini jatuhnya kalau perlindungan itu jadinya tempat berlindung. Berlindung kan aneh, masa kita pemerintah melakukan perlindungan di situ kan tidak logis. Harusnya apa? Harusnya pelindungan. Aduh, maaf. Melindungi, gitu deh. Gitu ya. Nah, ini yang benar ya. Harusnya seperti itu. Selesai. Ini diingat-ingat karena soal-soal seperti ini kalau saya perhatikan masih sering kita temukan bentuk-bentuknya. Dia mainnya di pean, peran dan lain sebagainya. Gitu ya, gitu. Pean, peran dan lain sebagainya. Ya. Dah? 20 selesai. Kita mau masuk ke kaji latih 17. Sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Sekali lagi saya ulang, awal saya masuk tadi masih di silent ya. Ini merupakan pertemuan kita yang terakhir tahun ini. Karena kita minggu depan sudah libur. Minggu depan hari Jumat itu sudah libur. Jadi kita ketemu tahun depan. Oke, bentar ya. Sebentar ya, sambil kita mikir soal itu ya. Jadi karena ini merupakan pertemuan kita terakhir di tahun ini, 2021, kita akan ketemu lagi tahun depan. Tepatnya kita masuk tanggal 8, kita belajar hari Jumat, tanggal 7, kita belum masuk nih. Berarti kita ketemu tanggal 14. Lama ya, kita liburnya setahun. Nah, karena set kita itu
baru sampai 17, jadi 18, 19, 20, belum selesai. Kita akan sambung tahun depan. Ditambah lagi dengan soal-soal yang ada di kaji latih. Maaf, di soal-soal mandiri. Nah, saya enggak tahu apakah kalian sudah dapat soal mandiri atau belum. Nanti kita akan membahas soal-soal mandiri. Tapi saran saya, soal mandiri itu harus dipelajari terlebih dahulu. Dipelajarin dulu, jawab dulu, karena nanti kita libur ya. Kan kita bulan ini sudah habis waktunya, tinggal minggu ini aja kalian belajar. Kecuali nanti kalau misalnya mengisi waktu luang, ya bisa ditanyakan ke wali kelasnya apakah ada apa sharing-sharing belajar gitu ya, belajar mandiri kalian. Atau kita total libur selama lebih kurang 3 minggu. Lebih kurang ya? Betul nggak nih? Nggak ya, 2 minggu deh. Sebelum dan sesudah tahun baru gitu ya. Jadi nanti tolong soal-soal yang mandiri itu dipelajari, termasuk yang ini juga. Jadi nanti saya tidak terlalu banyak menyelesaikan soal, tapi soalnya sudah kalian selesaikan, terus kita ngebahas yang susah-susah aja. Mengapa? Karena nanti April itu kan puasa, terus Mei-nya langsung masuk ujian. Jadi April itu otomatis waktu kalian juga sudah banyak terpotong-potong ya oleh puasa, lebaran, terus mulai lagi ujian dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ada apa lagi programnya. Takutnya mood belajarnya itu naik turun. Jadi kalau naik turun kan agak susah juga nanti untuk bangkit kembali. Sekarang aja kita sudah mulai libur 2 minggu, itu biasanya ya tutup buku gitu. Harapan saya teruslah belajar, terus dikorek-korek, ya dipelajarin bagaimana menganalisis soal, bagaimana dengan cepat, dan lain sebagainya. Cepat tapi benar ya, bukan cepat salah. Logikanya dimainkan. Terus ya semua soal-soal itu sebaiknya dicoba. Sebaiknya dicoba. Ya. Ada pertanyaan nggak sehubungan dengan libur? Karena hari ini pertemuan saya yang terakhir di tahun ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut nih ke soal nomor 1. Nomor 1 di sini ada 4 soal, masih saya yang bahas. Tapi untuk nomor berikutnya kalian yang bahas. Kita pakai waktu 5 menit ya, per 5 menit aja. Kan yang dimaksud di sini pahlawan. Apa konsep pahlawan? Kalau kita bicara soal pahlawan, jadi logikamu aja yang main. Analisismu aja. Dulu itu orang dikatakan pahlawan kalau dia ikut perang, berdarah-darah dulu, capek-capek dulu gitu ya. Bahkan ditembak dulu, mati, meninggal. Bukan mati ya. Meninggal, terus dievaluasi jasa-jasanya, baru diangkat sekian tahun kemudian untuk jadi pahlawan. Itu konsep pengertian pahlawan secara harfiah. Nah, konsep pahlawan sekarang, kata pahlawan, mengalami pergeseran makna secara meluas. Jadi, tidak seperti apa yang saya bicarakan tadi, karena dia punya arti yang meluas. Gitu ya. Berarti kata kepahlawanan di sini jelas punya arti baru. Nah, kita lihat apa artinya, bisa ditemukan di sini. Atau tanpa membaca juga bisa nggak menganalisis berdasarkan opsi? Bisa juga. Bisa juga. Berarti makna kata pahlawan yang bergeser maknanya secara meluas. Bisa dievaluasi dari opsi. Pahlawan. Kata pahlawan. Mikirnya begitu ya. Lalu kean, kata benda berhubungan dengan pahlawan. Kepahlawanan. Cuma satu. Kata pahlawan itu turunnya hanya satu kata. Kean saja. Kepahlawanan. Gitu. Boleh memilih berdasarkan opsi, mau baca juga boleh. Jagoan memiliki kualifikasi maha di medan perang, kan nggak ngomongin perang ya. Karena sekarang mana ada orang perang-perang lagi. Sekarang kita itu sudah perang apa? Perang massa, perang media massa.
Berarti ini maksudnya perang berdarah-darah, ya kecuali di Timur Tengah sana ya. Yang itu lain lagi, kisahnya lain lagi. Berarti udah nggak mungkin yang A. Selalu pernah memuntahkan peluru, nih berarti perang fisik ya. Ini juga tidak bisa seperti itu, masih makna yang lama. Yang berjuang mati-matian demi bangsa dan negara, ya mati-matian itu caranya gimana? Bela bangsa itu gimana? Secara fisik atau non-fisik? Indonesia juga sedang berperang nih sekarang. Perang dengan siapa? Sesama bangsa Indonesia mempertahankan kesatuan NKRI. Ya kan? Kesatuan Indonesia. Perang. Ya kita juga disusupin oleh orang-orang yang tidak jelas gitu ya. Mengadu domba antar suku dan lain sebagainya. Itu kita termasuk kategori berperang. Kemudian yang berikutnya, seseorang yang berlaga, ini jauh kan tidak ngomong perang. Berarti jelas ya, A, B, C, D, ini makna perang secara tradisional, katakanlah begitu ya. Perang zaman dulu, perang angkat senjata. Kan ini berbeda. Jadi kalau sekarang heroik, bersifat hero, berarti bagi orang lain. Kalau misalnya Anda bisa menyelamatkan seseorang dari kecelakaan, terus dia selamat karena Anda bawa dia ke rumah sakit, ya untuk dia Anda adalah pahlawan yang menyambungkan nyawa dia. Kalau misalnya nggak kita bawa ke rumah sakit, ya kemungkinan dia akan mati di tempat, gitu ya. Maka pada waktu itu juga kita bisa menjadi pahlawan bagi yang bersangkutan. Jadi kita lihat nih, ini masih makna menyempitnya. Kita melihat kata kepahlawan pada arti meluas. Telah memperlihatkan sikap lebih terpuji, ini oke, masuk ya, sikap lebih terpuji di dalam membela kebenaran dan kepentingan rakyat. Masuk deh. Jadi ini tidak harus angkat senjata, tidak harus berdarah-darah. Berarti mengalami apa ini maknanya? Mengalami perluasan makna. Ya ada perubahan makna kata. Kemudian yang nomor berikutnya, ini kita tinggal lihat ya, ungkapan ini sebuah apa? Nah, ini kan persepsi dia ya, cerita tentang pahlawan, kacamata awam. Jadi kalau kita lihat kacamata awam itu jelas, ini merupakan apa? Asumsi seseorang, makna dari kata pahlawan itu sendiri. Lalu di sini dijelaskan di kalimat paragraf kedua, ketiga juga boleh ya. Adalah, di sini ada definisi. Ini ada kata adalah, berkaitan erat dengan sifat pahlawan. Berarti itu kepahlawanan, kata benda ya. Lalu di sini seseorang atau mereka yang telah memperlihatkan sikap unggul. Ini konsep pengertian pahlawan yang sekarang. Jadi kalau kita perhatikan, pikiran utama di dalam setiap paragraf ini jelas ya. Hanya asumsi saja, hanya pendapat saja. Terbayang baktimu, terbayang jasamu. Ini tentang apa? Tentang lagu yang ditulis oleh siapa? Oleh Iwan Fals tentang Bung Hatta. Beres. Berarti jelas ya. Ini merupakan apa? Opini si penulis tentang makna seorang pahlawan. Ya banyaklah lagu-lagu pahlawan yang tidak berperang. Misalnya guru, himne guru itu ya mengisahkan guru seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti pengertian udah lari dari konsep yang sebenarnya. Beres. Berarti ini merupakan apa? Hanya asumsi, hanya pendapat. Jadi kalau pendapat namanya opini. Beres. Pendapat seseorang saja tentang makna pahlawan. Isi pokok paragraf kedua. Paragraf kedua tadi sudah kita baca. Nih, kenyataannya tidak. Nggak bisa kan kita ambil sebagai inti. Mengapa tidak bisa kita pakai kenyataannya? Tidak. Kenyataan tentang apa? Tentang konsep kata pahlawan tadi. Berarti yang dibicarakannya adalah kepahlawanan. Betul? Kalimat ini ya.
kalimat 3, isi pokok paragraf kedua yang ini. Udah. Ceritanya tentang kepahlawan. Lihat lagi di sini ada kata apa? Ada kata adalah. Berbagai hal yang berkaitan erat dengan sifat pahlawan. Nah, ini ya sebagai predikatnya. Jadi, ini boleh kita ambil kepahlawanan itu subjeknya, adalah bla bla itu predikatnya. Kalau mau rinci, adalah itu sama dengan merupakan predikat, berbagai hal yang berkaitan erat dengan sifat pahlawan itu pelengkapnya. Karena sifat dari berbagai hal yang berkaitan dengan bla bla itu adalah memberikan penjelasan tentang pahlawan. Kemudian kalimat pahlawan bisa juga mencakup seseorang. Oke, ini memberikan penjelasan, mendukung penjelasan terhadap apa yang dikatakan tentang kepahlawanan ini. Jadi mana yang mesti kita cari di opsi kalimat nomor 1 atau kalimat terakhir? Jelas ya, kalimat terakhir bersifat memberikan penjelasan terhadap kalimat kepahlawanan. Jadi yang dicari adalah kalimat nomor 1 paragraf kedua. Itulah jawaban. Kata kunci kepahlawanan, bukan pahlawan. Bukan pahlawan, tapi kepahlawanan. Kepahlawanan hanya kita temukan pada konteks di C. Betul ya? Iya. Di C. Ini pahlawan, 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 pahlawan. Tidak bicara soal pahlawan. Yang dibicarakan adalah kata bendanya bersifat kepahlawanan. Jadi yang C. Apa pandangan atau opini penulis? Nah ini ya ada kata opini ya. Jadi kalau misalnya masih bingung untuk nomor 2 jawabannya apa, dibantu nih di soal nomor 4. Di sini dikatakan apa? Opini penulis. Sama nggak? Perintahnya itu sama. Jadi kalau nomor 2 itu tidak bisa jawab, waduh, gimana tuh ya? Agak susah juga karena udah dijelaskan di kalimat 4. Teks itu bernuansa opini. Jadi udah dibantu nih. Jadi jangan salah 2 ya. Salahnya 1 aja, misalnya nggak bisa jawab nomor 4, nomor 2-nya ya jangan, karena udah dikasih tahu. Opini penulis tentang sosok pahlawan. Kalau opini kita nemukannya di mana? Kita nemukan ini konsep pengertian dia terhadap pengertian dari kata pahlawan itu sendiri. Jadi pahlawan adalah seseorang. Nah ini merupakan apa? Opini si penulis ini. Kan dia ini di kalimat atasnya itu menjelaskan tentang apa? Tentang makna secara harfiah dari kata pahlawan itu sendiri. Kemudian di bawahnya dikatakan kenyataannya tidak. Nah, kenyataan tidak ini membantah tentang definisi yang sehubungan dengan pahlawan secara awam. Jadi konsep kepahlawanan menurut dia itu ada di paragraf kedua ini. Berarti apa yang dia omongin di sana? Erat sifat kepahlawanan. Kenapa pahlawan di sana? Dijelaskannya di kalimat di sini ya, memperlihatkan sikap-sikap unggul dan terpuji dalam keberanian, kepeloporan, kerelaan berkorban, dan sebagainya. Berarti inilah kata kuncinya sehubungan dengan opini kepahlawanan. Ya, yang berhubungan dengan pahlawan. Bukan kepahlawanan ya, kalau kepahlawan. Dengan pahlawan. Sesuai dengan teks soal. Beres. Kita lihat unggul, terpuji karena keberanian. Nih ada kata karena ya. Pengorbanan dalam membela. Ini boleh. Seseorang yang istimewa dan berani perang, ya tidak harus istimewa juga gitu. Pengertian istimewa itu juga masih tanda tanya ya. Memiliki keberanian dalam melakukan apa yang dimiliki demi ini nggak jelas ini maknanya apa. Ada yang di sini ya. Mesti mereka yang memiliki keberanian mengorbankan apa yang dimiliki. Jadi kesalahannya itu ada di kata dalam ini. Jadi kabur ya maknanya. Nggak jelas. Orang yang memperlihatkan sikap-sikap terpuji
dalam keberanian. Nah, ini predikatnya tidak dipuji saja, tapi harus unggul ya, harus berani. Yang memiliki nyali predikatnya. Yang memiliki. Jadi mereka bernyali gitu ya untuk membela, masih bisa diterima. Berarti opini dari teks tersebut jelas terlihat pada opsi yang A. Beres deh. Jadi jelas ya, jawaban nomor 4 ada di posisi alfa. Saya black. Yep. Beres. Nah, sekarang gantian nih. Gantian ya. Nomor 5, 6, 7, 8, 9. 5 soal nih. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai nomor 9 ya. 5 menit waktunya. Kita coba mulai dari sekarang. Oke, Ibu masih standby di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, coba jawab. Pertanyaannya standar, itu lagi. Silakan menjawab, waktunya 5 menit dari sekarang.
Oke, ada yang sudah jawab? Yuk, silakan di-sharing. Di-share sayang jawabannya biar kita bahas. Biar sama-sama belajarnya. Oke, sudah masuk satu. Hasan, terima kasih. Kita tunggu ya, San. Temennya yang lain. Ayo, sayang. Oke. Ayo, Neng. Yang lain, yang lain. Baru Hasan nih, sendirian. Oke, Valencia sudah masuk. Maria, oke deh, cukup. Kita bahas ya. Yuk, kita lihat dulu. Nomor berikutnya. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya cek dulu nih. Valen jawabnya E, A, B, E, A. Terus Maria. Maria jawabnya E, A, B, C, D. Oke, yuk kita lihat ya. Judul nih. Judul jawabanmu semua benar. Asal usul kata, nggak usah saya bahas lagi. Kata kuncinya kita lihat di sini. Terdiri dari 3 suku kata, yakni A, B, C. Nah, gitu ya. Berarti ini bercerita tentang asal usul kata. Oke, jadi jawabannya betul. Bertiga jawabannya sudah benar, E semua. Kemudian yang berikutnya urutan kata yang tepat melengkapi. Jawabannya kita cek dulu. Cara proses ya, penulisannya pun ya ada kata cara di sini ya. Proses menulis karena tidak mungkin kita mengambil bentuk aktif. Jadi menulisnya berarti harus orang. Tidak mungkin. Di sini ada bentuk pasif. Nah, itu kan cara ya. Jadi tidak mungkin juga. Jadi yang mungkin hanya A dengan C. Kita lihat di sini mengapa kita pilih kata keduanya tidak bentuk terkandung. Karena ada yang di sini ya. Bahasa Arab yang mengandung 3 makna. Bentuk aktif mengandung 3 makna. Berarti jelas ya, ada di posisi mana kata mengandung. Jadi ini jawabanmu benar. Oke, tidak masalah. Nomor berikutnya. Di nomor berikutnya, kita cek dulu untuk nomor 7. Nah, nomor 7 ini jawabanmu beda-beda nih. Beda-beda ya. Hasan tadi dodol, Valencia itu bebek, Maria juga bebek. Kita bahas. Penulisan kata gabung. Penulisan kata gabung pernah kan saya bicarakan? Ya, dulu menuliskan Idul Fitri ditulis seperti ini. Idul pakai huruf gede, Fitri. Tapi itu dulu. Dengan adanya Poebi, itu kan kalau kita baca ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, nulisnya Idul Fitri. I-nya besar,
F-nya juga besar. Nah, setelah ada perubahan di EBI, karena itu sudah jelas milik bangsa kita, sudah paten, sudah dipatenkan, sudah sah. Kalau dulu mengapa dikatakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan? Karena kita masih ada kolaborasi dengan Malaysia sehubungan dengan masalah bahasa, karena sama-sama berakar dari bahasa Melayu. Dulu kita 62 ada konfrontasi, ada trouble maker rakyat, ada masalah dengan Malaysia. Jadi secara politis tadinya di bidang bahasa tidak, cuman kompleks masalahnya sehingga memisahkan diri. Naskah asli ejaan itu sendiri ada di Malaysia. Naskah aslinya. Kita cuman kopinya aja. Makanya sampai masalah ini diklarifikasi, ada konferensi ya. Bukan konferensi. Apa sih? Namanya lupa lagi, Ibu. Biasanya setiap tahun itu ada setiap bulan bahasa. Indonesia sepakat tidak menggunakan EYD lagi, maka namanya sudah berubah. Tidak EYD, tapi PUEBI ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI ini yang dipakai. Jadi PUEBI dipakai, maka penulisan untuk Idul Fitri tidak boleh lagi ditulis dengan cara terpisah. Harus ditulis I-nya tetap besar, karena itu nama hari perayaan besar umat Islam. Jadi kita nulisnya harus Idulnya besar, Fitrinya tetap ditulis dengan huruf kecil. Dan bersatu dengan Idul, sebab Idul tidak bermakna. Tidak ada makna kata Idul. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Maafkan itu kata ulang, bukan kata majemuk. Jadi penulisannya sudah benar. Jadi jelas ya. Halal bihalal dari kata halal bihalal digabungkan jadi nulisnya harus bersatu. Ini juga ya, kata halal bihalal juga sering kita temukan di soal-soal tes bahasa Indonesia. Ini biasanya ditulis dengan sebentar dulu. Ditulis dengan cara terpisah ya, halal bihalal gitu loh. Orang menuliskannya jadi gimana tuh? Halal, this space, bi, halal. Ini dulu ya, sekarang nggak boleh lagi. PUEBI sudah tidak boleh menulis seperti itu, jadi ini salah, yang betulnya harus digabungkan. Jadi yang A itu udah benar. Karena yang B itu kata ulang, harus ada tanda hubung, meskipun dia dapat awalan dan akhiran. Bukan kata yang dapat berdiri sendiri. Jadi menuliskannya harus seperti itu. Ibadah puasa terdiri dari 2 kata. Puasa Ramadan itu juga betul. Sama ini kalau kita menuliskan hari Idul Fitri. Hanya kecil. Hari kecil, idulnya besar. Idulnya itu besar. Fitri dituliskan bersatu. Gitu ya cara nulisnya. Gabungan kata pernah kita bicarakan di beberapa pertemuan belakangan ini. Dah, tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya salah semua tuh. Hasan jawabnya yang D. Boleh ya. Kalau hari puasa nulisnya besar apa kecil? Nih, hari puasa tetap ditulis besar. Tapi, kecil harinya. Tapi kalau puasanya berorientasi, puasa ini pernah ada juga soalnya, kalau dia mengarah pada Ramadan yang tidak tahu kita kapan jatuhnya, tahun ini April mulainya ya. Berarti nanti bergeser lagi. Tahun yang akan datang bisa jadi mundur. Bukan April, Maret. Jadi skalanya kita tahu bahwa puasa itu kemungkinannya Januari sampai Desember. Antara Januari
sampai dengan Desember gitu ya. Jadi karena kita tidak tahu kapan puasa itu jatuhnya bulan apa, maka kita menuliskannya dengan puasa huruf besar. Kalau dia berorientasi gitu ya ke nama bulan antara, berarti nama bulannya apa ya? Ramadan ya, Ramadan gitu loh. Jadi kalau kita ketemu dengan kata bulan puasa, konteks kalimatnya mengarah pada bulan Ramadan, maka kata puasa itu ditulis dengan huruf besar, tidak boleh kecil. Itu ya, Hasan. Karena Hasan jawabnya D. Kemudian Valen dengan Maria jawabnya B. Ya, itu tadi ya. Yang lain tidak masalah. Kemudian nomor 8. Yang diminta adalah paragraf di atas. Garis besarnya membahas. Ya udah. Ini kan sudah sama ya dengan kalimat yang ini nih. Dengan judul ini. Berarti kan berhubungan dengan judul. Kalau judulnya udah benar, pastilah nomor 8 juga bisa dijawab dengan benar. Kalau di sana ada apa? Asal usul. Kata halal bihalal ya. Berarti 8 jelas ada relevansinya ya dengan soal nomor 5. Jawaban 8E kecuali Maria. Maria jawabnya E apa? Bentar. Oh, Maria meleset jawabnya yang C ya. Gak apa-apa, namanya juga kita belajar ya. Oke. 9. Nah, 9 yang diminta apa? Tidak baku. Kalau tidak baku kita tinggal cek. 1 sudah kita baca aman. 2 tadi kita itu bukan halal, iya betul. Ini malah salah ya. Mestinya bihalal. Punnya harus dipisah. Yang diminta tadi adalah yang membangun. Kalimat yang membangun paragraf tidak baku. Yang membangun ya. Berarti tadi aman. Terus nomor berikutnya ada kata dalam. Ada kata dalam di sini. Bentar ya. Kalau ada kata dalam berarti harus ada koma ya. Yang tidak dapat diartikan secara harfiah. Ini nih. Ini nggak boleh ya. One by one kan. Berarti kita kalau nuliskan 1 per 1 itu kemarin sudah kita bahas ya. Penulisannya itu harus gimana? Per. Masih ingat barangkali ya penulisannya. Baru deh rasanya Ibu menerangkan. Hanya per 1 ini yang tidak boleh dipisah. 1 per 1. Artinya apa? Artinya itu sama dengan 1 demi 1. One by one. Jadi kita tidak boleh menuliskannya bersatu, tapi harus terpisah. Itu berbeda ya dengan kalau kita nuliskan per 2, per 3. Ini jelas harus digabung. Dan seterusnya ya, termasuk per 10. 10 per 1000. Ditulisnya tetap harus digabungkan. Hanya 1 yang tidak boleh karena dia bermakna lain. Jadi ini harus tetap mendapat perhatian. Jadi kalimat nomor berapa tadi? Kalimat ketiga ya. Oke. Beres deh. Selesai sudah. 9 nomor. Kita masuk ke soal berikutnya. Mau coba atau lanjut nih? Coba lagi ya. Ini mudah, gagasan utama paragraf kedua. Kita lihat dulu ini yang dibicarakan. Mereka menggelar kegiatan budaya ini, berarti mereka menggelar kegiatan budaya ini bukan untuk mereka, tapi untuk kegiatan. Berarti menggelar di sana apa tuh? Predikat. Gitu ya. Terus bawahnya gimana? Kenapa nih? Yang dilakukannya adalah kegiatan
budaya. Untuk meningkatkan kepedulian warga, bla bla bla. Ini ada kata untuk, berarti keterangan tujuan. Warga tepi kali menyambut. Ya udah, menyambut apa? Menyambut pegelaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh pencinta alam ini, lingkungan. Ini komunitas peduli sampah ya, dilakukan oleh komunitas peduli sampah gitu loh. Udah beres. Berarti yang dicari kalimat nomor 5. Bukan kalimat nomor 8. Udah, dapat dong yang dibicarakan. Ngomongnya siapa? Komunitas, karena ada kata mereka. Siapa mereka ini? Komunitas peduli sampah. Berarti kita tinggal lihat yang dibicarakan adalah mereka. Yang statusnya komunitas peduli sampah. Jadi di opsi boleh pakai kata ini, boleh pakai kata mereka. Tidak jadi masalah. Kita cek. Semua menggunakan komunitas peduli sampah. Berarti dari segi subjek sudah oke. Kita tinggal lihat. Di sini ada kata memamerkan, yaitu bagian dari aktivitasnya ya. Berarti bukan. Yang B, mengadakan, oke. Meningkatkan, memamerkan itu bagian, memamerkan juga bagian. Tidak ada pilihan, kecuali di posisi yang bebek. Beres deh. Gitu. Udah ya? Berikutnya. Pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan? Nih, yang diminta itu kesalahan. Jadi, kalau kita lihat kesalahan, apa? Koma. Jadi, kita ngelihat apa? Komanya aja. Mana teks yang menggunakan koma? Itulah yang kita amati. 1 di sini pakai koma. Boleh, karena ada kata selain. Jadi, komanya benar. Lalu di sini, mengapa harus pakai koma? Koma seperti. Nah, ada kata seperti kan? Jadi wajib pakai koma. Kenapa di sini pakai koma? Karena lebih dari 1. Ada tas, ada keranjang, gitu kan? Ada vas bunga, dan ada lampion. Memberikan rincian. Berarti 1, 2 aman. Kita cek 3 bahkan, oke? Ini konjungsi antar kalimat, betul. Lalu di sini ada juga rincian. Ada warga, ada pengusaha, ada aktivis, dan pelaku seni. Tidak masalah. Ini ada koma, ada seperti. It's okay. Berarti 3 aman. Kita loncat ke berapa lagi? 6, 8. Oke. 6. 6 di sini. Pinggiran kali dipilih. Pinggiran kali Cisadane itu subjeknya. Dipilih itu predikatnya sebagai lokasi acara karena tidak boleh diikutin oleh koma. Berarti koma yang salah di mana? Di 6. Kata karena tidak boleh kita kasih tanda koma. Beres deh. Jadi jawabannya 6. Yang D. Selesai. Nomor 12. Nanti kita ganti-gantian ya. Nah, berikutnya kalian harus ikutan. Kalau nggak ikutan nanti keliru-keliru terus. Tadi masih belum ada yang nilai 100 dari 5 soal ya. Usahakan nilainya bagus tuh. Tidak sesuai dengan isi teks ya. Kalau tidak sesuai, kita tinggal lihat dulu nih. Lihat nih ya. Dijadikan tempat kegiatan. Betul. Lihat nih predikatnya ya. Dijadikan tempat kegiatan budaya. Agar peduli. Oke. Ini yang B. Kali menjadi. Beda ya. Dijadikan. Ini menjadi. Jadi kalinya. Menjadi apa? Menjadi apa ya? Menjadi tempat. Menjadi tempat.
yang sangat menyenangkan bagi aktivis lingkungan. Agak-agak nggak logis gitu loh. Ini kalau kita lihat konten kalimatnya ya, masa iya? Berarti mereka nongkrong terus dong di Kali Cisadane. Bangun tidur, nongkrong di kali. Ada tamu, nongkrong di kali, ngobrol pinggir kali gitu ya. Jadi sepanjang kehidupannya di kali aja. Karena apa? Menjadi tempat yang menyenangkan. Biasanya segala sesuatu yang membuat kita senang kan kita nimbrung di situ kan. Ini agak kurang logis ini. Yang C, menjadi pusat kegiatan. Ini logis. Ada tadi kita baca. Yang C, salah satu sungai yang perlu mendapat perhatian. Iya. Makanya mereka melakukan aktivitas di tepi kali ini. Logis. Harus dipelihara. Iya. Ini tujuan pertamanya. Siapa yang pelihara? Semua pihak. Tanpa melihat gender, tanpa melihat status, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan apa? Harapannya sungai tersebut kalau dia steril, kalau dia bersih, menjadi sumber kehidupan warga. Airnya bisa diambil, bisa dimanfaatkan untuk pelihara hewan, pelihara ikan, ya ikan ya, hewan juga. Bisa pelihara apa ya? Tanaman bisa kan? Diambil airnya untuk pengairan, untuk nyiram tanaman, ya jadi sumber mata air lah kira-kira seperti itu ya. Oke-oke saja. Jadi yang tidak sesuai dengan tag itu dipastikanlah ada di posisi mana karena tagnya juga tidak logis, menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Ya kalau di sana dilakukan aktivitas bukan berarti dia menyenangkan, justru di sana menjadi masalah dalam lingkungan. Makanya diaktifkan kembali supaya masyarakat bisa peduli terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi jelas untuk nomor 12 ini jawabannya ada di B. Mereka, udah terjawab ya. Mereka ini tadi, yang ini tadi, mengarah pada komunitas peduli sampah. Karena di sini tadi mereka, mana tadi nih, kalimat 5 ini. Siapa mereka? Komunitas peduli sampah. Berarti langsung sekali baca soal itu, kita bisa menjawab sekaligus. Tidak usah mikir yang aneh-aneh. Beres deh. Komunitas peduli sampah. Berarti ada di yang A ini. Gitu. Berikutnya. Nomor berikutnya. Oke. Berikutnya, 14, kelemahan. Ya, kalau kelemahan, standar kali ya. Coba kita cek yuk kelemahannya. Apa nih? Selain berbagai bahkan sudah jadi. Oke saja ya. Tidak jadi masalah kan? Sekarang kita lihat nih. Nomor 1 sudah kita baca. Enggak masalah ya. Kata selain kan? Kan lebih dari 1. Lebih dari 1 apa nih? Ada kata seperti. Jadi tidak hanya ada pameran lukisan. Tapi ada juga tas, keranjang, vas bunga, itu yang di ini ya. Berarti kata selain itu benar, tidak masalah. Kemudian 2 tadi berbagai, sudah. Berbagai itu lebih dari 1, udah kita baca tadi ya. Seperti acara ini ya, tradisi palang pintu, atraksi manusia, petasan, dan lain sebagainya. Berarti lebih dari 1, seperti acara lebih dari 1. Berarti boleh. Berbagai, kata kuncinya itu kata lebih dari 1, udah dijawab ya. Kemudian bahkan memberikan penegasan, itu juga nggak masalah. Nah yang bermasalah tuh tadi, yang nomor mana ya? Yang kata sudah tadi. Nih, sudah tadi di nomor 6 ya, ini nih. Nih. Nah, konteksnya itu. Mengapa kata sudah itu salah? Karena sudah ada kata prihatin, gini ya. Ini saya coret deh, nih.
sangat memprihatinkan. Satu peristiwa itu dikatakan dia prihatin, berarti peristiwanya sudah dilihat. Peristiwanya sudah terjadi. Baru diambil keputusan, waduh, prihatin. Gitu ya. Melihat kasusnya, melihat peristiwanya. Jadi jelas, peristiwa yang sudah terjadi bisa menyenangkan, bisa menyedihkan. Prihatin itu satu keputusan, suatu peristiwa yang sudah kita lihat. Berarti tidak perlu lagi menggunakan kata sudah. Berarti di soal nomor 6 ini dapat jawabannya ya. Kata sudah tidak perlu kita tulis. Gitu. Yang ini nih. Jawabannya jadi jelas ada di kata sudah. Beres. Kita cek lagi nomor berikutnya. Ini yang diminta adalah paragraf 1 bagian menjadi inti klausa bawahan. Nah, ini ya. Kan yang diminta klausa bawahan. Klausa utama. Kalau di klausa utama itu berarti bentuk yang dapat berdiri sendiri. Aduh, Ibu batuk. Apa yang mesti kita lakukan? Cari aja yang tidak pakai konjungsi. Kan ada kata selain nih. Tadi kan sudah kita coret ya, karena ini kan konjungsi ya. Berarti dari kata selain nih, sampai dengan koma kita abaikan aja. Berarti yang kita ambil tuh apanya? Yang kita ambil itu induk kalimatnya saja. Jadi induk kalimatnya adalah komunitas peduli sampah. Sampai situ ya. Intinya apa? Komunitas. Kan yang diminta intinya. Berarti kita ambillah si inti dari kata, saya panjangin dulu ya. Si frasenya itu dari kata komunitas sampai kata festival. Nah, ini subjeknya. Predikatnya memamerkan. Ini predikatnya. Apa yang dipamerkan? Berbagai barang. Berarti kalau kita ambil intinya, komunitas memamerkan barang. Itulah jawabannya. Ya, boleh kita pakai yang diproduksi. Jadi ini ya, boleh dibuang yang diproduksi. Boleh tanpa yang juga nggak apa-apa. Nah, dari, ada kata dari di sini, boleh kita abaikan. Nggak usah pakai kata dari. Tinggal cari ini. Kata kuncinya ada di kata memamerkan. Yang pakai kata memamerkan itu ada di A. Ini bertajuk predikatnya salah. Ini nggak ada predikat. Maknanya sama dengan B kalau dibuang yang A. Kalau yang dibuang itu yang, berarti predikatnya diproduksi. Ini ada yang, jadi maknanya tidak jelas. Kemudian peduli sampah selaku, ini predikatnya salah. Komunitas peduli sampah memamerkan berbagai, terlalu lengkap. Terlalu lengkap. Mengapa? Ada unsur keterangan. Jadi kalau klausa bawahan itu tidak perlu diikutsertakan. Cukup intinya saja karena yang diminta inti. Itu makanya jawaban untuk 15 jelas ada di posisi yang A. Baik, saya kira sampai di sini. Karena kita terbatas waktu, ya kita sudahin pertemuan kita di sore hari ini. Saya tidak akan memberikan kunci jawaban, karena kita akan ketemu kembali di tahun yang akan datang. Doa saya semoga kalian bisa berlibur dengan senang hati, menutup dan membuka tahun baru 2022. Harapan saya semoga semua dalam keadaan sehat, tambah pinter, tambah rajin belajar, penuh semangat, dan tetap sehat. Semoga apa yang saya berikan sepanjang semester ini bermanfaat dan membuka wawasanmu. Terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat.